kemampuan untuk mengelola emosi, menahan diri dari reaksi impulsif, dan mengendalikan perasaan negatif. Kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan antara diri sendiri dan orang lain, serta memahami norma sosial berlaku dalam masyarakat. Di mana masyarakat kita di sini adalah masyarakat SD Negeri Mamplang. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat, saling mendukung dan positif dengan orang lain, di mana kita sesama rekan sejawat, baik kita sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, dan juga berkolaborasi dengan siswa. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Dalam kesadaran diri, contoh KSE, kesadaran diri antara lain, pertama mengenali emosi, kemampuan mengenali emosi sedang alami seperti marah, sedih, bahagia atau stres. Bukan kita sebagai guru aja yang sering kita melihat siswa, tetapi kita juga sebagai guru ketika kita marah, merasa sedih, merasa bahagia, atau ada masalah karena kita menjadi stres, alangkah baiknya kita di sini menerapkan kesadaran pada diri sendiri, yaitu dapat mengenali emosi stres tersebut dan mencari cara untuk mengatasi stres tersebut. Dua, memahami reaksi diri, kemampuan memahami reaksi diri terhadap situasi tertentu, seperti apakah dirinya cenderung bersikap defensif atau agresif dalam situasi konflik. Misalnya seorang siswa cenderung defensif ketika mendapat kritikan dari guru, dapat memahami reaksi tersebut dan mencari cara untuk mengatasi sikap defensif tersebut. Tiga, menilai kekuatan dan kelemahan diri dan kemampuan menilai kekuatan dan juga kelemahan dirinya. Misalnya seorang siswa dapat menilai kekuatan dirinya dalam bidang akademik seperti matematika atau bahasa Inggris, dan juga menilai kelemahan dirinya dalam bidang tertentu seperti olahraga atau seni. Karena semua siswa itu ada kelebihan dan ada kelemahannya, seperti kita juga sebagai guru. Kemudian dalam manajemen diri berarti mengatur diri sendiri ya. Antara lain kemampuan mengatur waktu, kemampuan untuk membuat jadwal, mengatur prioritas. Kita sebagai guru prioritasnya berarti siswa. Siswa di mana kita menuntun siswa ke arah yang lebih baik, di mana kegiatan yang kita buat ini kegiatan yang positif, supaya dalam memanfaatkan waktu dengan efektif sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Kedua, kemampuan mengatur emosi, di mana kita sebagai guru dan juga sebagai siswa, antara kita sebagai siswa dan guru harus bisa mengatur emosi. Dalam kemampuan mengenali dan mengendalikan emosi, menahan diri dari reaksi impulsif dan mengelola emosi yang negatif. Dan selanjutnya kemampuan mengatur perilaku, yaitu kemampuan untuk mengendalikan perilaku, menahan diri dari tindakan yang tidak diinginkan dan menjaga diri agar tidak melanggar aturan atau etika. Selanjutnya kemampuan mengatur diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, berpikir kritis dan mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya kemampuan mengelola stres. Ini yang sering terjadi pada kita sebagai guru dan juga sebagai anak. Mungkin dia jenuh menulis terlalu banyak, maka kita suruh dia stop terlebih dahulu. Artinya stop, berhenti sejenak. Habis itu kita mengambil tindakan, menarik nafas pelan-pelan supaya kita merasa tidak jenuh. Kemudian kita lanjutkan lagi pelajaran mungkin dengan ice breaking atau bernyanyi bersama murid. Kemudian kemampuan mengelola stres ini, untuk mengelola stres dan tekanan dengan banyak cara kita pada guru, yaitu yang pertama tidak menuntut siswa untuk selesai dalam misalnya 5 menit atau 10 menit, karena perbedaan karakter antar siswa ini harus kita perhatikan. Kemudian ada kesadaran sosial, di mana dalam kesadaran sosial menunjukkan kepedulian pada orang lain, yaitu individu dengan kesadaran sosial yang baik akan menunjukkan kepedulian pada orang lain. Antara kita siswa dengan kita sebagai guru, kita dengan guru, antara siswa dengan siswa juga harus menunjukkan kesadaran sosial. Menghargai perbedaan, yaitu individu dengan kesadaran sosial yang baik juga mampu menghargai perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik. Mungkin kalau di daerah kita perbedaan agama itu tidak ada, karena kita semua di sini seorang muslim semua ya. Kemudian politik, mungkin kita tidak terlalu masuk dalam politik.